Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu al-qital, perang, peperangan yang terjadi di dalam sejarah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qitalu, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-qitalu utawi iki iku peperangan. Al-idhnu utawi izin, ngidinake utawi ngidinake, bihi kelawan qital. Bad'uhu utawi permulaane qital. Adadus saraya utawi wilangane saroya. Nanti kita akan jelaskan apa makna saroya. Adadul ghazawati utawi wilangane al-ghazawat. Nanti kita akan jelaskan pula makna dari ghazawat. Perbedaan dengan saroya juga. Al-qasdu utawi nyejo, min wad'il ahjari sangking deleh pira-pira watu, alal maqabiri ing ngatasi pira-pira kuburan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perang, qital. Qital itu bentuk masdar dari qatala yuqatilu, qitalan. Qatala mengikuti wazan fa'ala, itu menunjukkan bahwa terjadi antara dua pihak. Jadi saling membunuh. Qatala yuqatilu, saling membunuh. Beda dengan qatala. Kalau qatala membunuh satu orang saja, satu sebagai pelaku, satu sebagai objek. Satu misal ada orang tidur kemudian dilempari batu tapi batunya besar, atau mungkin pakai pisau, itu namanya qatala, membunuh. Tapi kalau qatala enggak, sama-sama siap untuk berperang, saling. Dalam konteks Islam, perang di sini adalah yaitu untuk melindungi diri ketika musuh datang memerangi kita. Yang pertama, di awal mula diizinkannya berperang. Kemudian berapa bilangan saroya? Saroya nanti akan kita jelaskan. Kemudian berapa bilangan ghazawat? Ternyata nanti ada pembedaan antara saroya dengan ghazawat. Dan yang terakhir yaitu diletakkan batu nisan di atas kuburan. Adina wis ngidinaken sapa Allahu Allah lil muslimina maring pira-pira wong muslim bikita li'a'daihim kelawan merangi pira-pira musuhi muslimin. Ayah, aku mau minjam. Ba'da mu'aradatihim ing dalem sakwuse ngolake a'da
lin nabi maring nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idzaihim lan ngelarani a'da lahu maring nabi wattifaqihim lan kesepakatane a'da ala qatlihi ing ngatasi mateni nabi. Ketika Nabi sudah berada di kota Madinah dengan banyak pengikut dan mempunyai kekuatan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada orang-orang Islam untuk memerangi orang-orang yang pertama dulu pernah menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya cukup menolak, mereka juga menyakiti Nabi dan juga menyakiti umat Islam. Dan tidak cukup hanya menyakiti mereka itu, tetapi juga bersepakat untuk membunuh Nabi. Jadi yang diperangi itu adalah 3 golongan tadi itu: menolak, menyakiti Nabi, dan bahkan berencana untuk membunuh Nabi. Ibaratnya ketika ada orang yang datang, mereka hendak membunuh kita, maka kita tidak boleh diam, harus melakukan perlawanan. Nah, perlawanan di sini yang dilakukan oleh umat Islam ketika itu, itulah yang disebut dengan qital. Jadi yang memulai peperangan itu mereka duluan, musuh kita duluan. Kita umat Islam melakukan feedback atau umpan balik, yaitu dengan cara membela diri itu tadi. Fabada'a mongko mulai opo alqitalu perang fisanatil ula ing dalem taun kang kawitan bisariyatin kelawan sariyah. Apa itu sariyah? Di bawah ada keterangannya. As-sariyatu kullu harbin lam yahduruhar Rasul sallallahu alaihi wasallam binafsih. Sariyah itu adalah peperangan yang tidak dihadiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya perang tersebut Rasul mengangkat jenderal untuk memimpin perang. Jadi Rasul berada di Madinah. Itu sariyah. Beda dengan ghazwah. Kalau ghazwah itu Rasul turun dalam peperangan tersebut memimpin, menjadi jenderal. Arsala kang ngutus ha ing sariyah sapa ar-rasulu rasul biriyasati ammihi kelawan pimpinane pamane Rasul Hamzata rupane Hamzah. Li'tiradi irin krono nyegah kongsi dagang. Apa kongsi dagang kalau bahasa
Jawanya. Intinya orang Quraisy itu datang ke Syam bergelombor membawa dagangan. Kendaraannya unta, yaitu yang dicegat. Itu namanya air. Li Quraisyin maring wong Quraisy. Raji'atin kang bali minasyami saking negara Syam. Summa tataba'at mongko kari-kari ngikuti opo as-saraya piro-piro sariyah wal ghazawat lan piro-piro ghazwah. Maka diizinkannya umat Islam untuk berperang itu dimulai di tahun pertama hijrah. Pertama kali yang terjadi yaitu syariah. Syariah yang kita katakan pengertiannya adalah segala peperangan yang tidak diikuti Rasul. Jadi Rasul mengutus jenderal untuk memimpin perang. Beda dengan ghazwah. Kalau ghazwah itu peperangan yang diikuti Rasul. Waktu itu pemimpinnya atau jenderalnya itu adalah paman Rasul sendiri, yaitu Hamzah. Waktu itu tugasnya adalah untuk mencegah kongsi dagang orang Quraisy yang sedang berdagang ke negara Syam. Kenapa? Yaitu untuk mengambil harta-harta yang telah dirampas oleh orang-orang Quraisy ketika dulu para orang muslimin ini hijrah ke Madinah. Jadi ketika hijrah ke Madinah kan harta-hartanya orang Islam kan dirampas yang ada di Mekah itu. Rumahnya, tanahnya, dan semuanya. Maka untuk mengembalikan itu orang muslimin kemudian nyegat, mencegat ini. Maka setelahnya itu setelah kejadian yang pertama tadi, maka diikutilah syariah dan ghazwah-ghazwah yang lainnya. Itu sejarah pertama kali perang di dalam Islam. Halaman selanjutnya, wa qad balagha, lan teman-teman wis tutuk apa adadu sarayahu, wilangane sariyah Rasul. Tutuk sab'an ing pitu, wa arba'ina lan 40, apane sariyatan sariyah. Wa adadu ghazawatihi lan utawi wilangane ghazwah Rasul sab'an pitu, wa ishruna lan 20, apane ghazwatan ghazwah. Dan jumlah sariyah yang terjadi pada zaman Rasul. Jadi Rasul itu ada di Madinah kurang lebih 10 tahunan. Jadi selama 10 tahun itu sariyah itu ada kurang lebih 47 sariyah. 47 sariyah. Sedangkan ghazwah itu ada kurang lebih 27 ghazwah.
Rasul mengikuti perang yang dipimpin langsung oleh beliau itu ada 27 kali. Menariknya, dalam 27 kali ini Rasul tidak pernah membunuh satu orang pun. Jadi peperangan yang sangat banyak ini 27 kali tidak pernah satupun Rasul membunuh satu orang, tidak ada. Ini luar biasanya beliau. Wa tuwfiya lan wafat fi sanatil ula ing dalem tahun kang kawitan sapa Utsman bin Maz'un, Utsman ibn Maz'un. Akhur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, tuluri Rasul sallallahu alaihi wasallam, minar rodha'i saking persusuan. Di tahun pertama itu telah meninggal saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari persusuan. Jadi dulu orang Arab itu ketika bayi, salah satu kebudayaan mereka itu adalah nyewa atau memberikan ujroh gitu. Ujroh itu artinya mengupah seseorang perempuan untuk menyusui anak bayi, anak kecil gitu. Biasanya orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman, karena suasana di Arab pedalaman itu sangat tenang, bahasa Arabnya masih terjaga dari kaidah-kaidah yang merusak, beda dengan orang Arab yang di perkotaan. Jadi Mekah ketika itu sudah tergolong perkotaan, di mana orang-orang selain orang Arab datang juga ke sana, sehingga dengan adanya pendatang itu akan merusak sistem kebahasaannya juga. Jadi Rasul ketika itu juga disusui, salah satunya adalah oleh Halimah As-Sa'diyah. Nah, intinya dari beberapa saudara Rasul ada namanya Utsman ibn Maz'un. Nah, beliau wafat di tahun pertama Hijriyah. Fa'amara mongko merintah sapa ar-rasulu rasul birasyi qabrihi kelawan nyiprati kubure Utsman ibn Maz'un ba'da dafnihi sa'usi mendem Utsman ibn Maz'un. Summa wada'a mongko kari-kari deleh sapa Rasul hajaron ing watu alaihi ing ngatasi kuburan Utsman ibn Maz'un. Waqala lan dawuh sapa Rasul ata'allamu weruh sapa ingsun bihi kalawan hajar qabra akhi ing kuburane dulur ingsun. Bagus kakak. Wa adfinu lan nguburaken ingsun ilaihi maring kuburan
ilaihi maring kuburan man ing wong mata kang wafat sapa man min ahli saking keluarga ingsun. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memberikan air kepada atau di atasnya kuburan Utsman bin Maz'un. Jadi setelah dikuburkan, jadi diciprati air ya gitu. Kemudian setelah itu Rasul meletakkan batu yang ditancapkan di atas kuburan itu. Kemudian Rasulullah berkata, dengan batu ini saya menandai kuburan saudara saya. Dan dengan batu ini pula nanti sebagai tanda supaya kalau ada saudara-saudara atau keluarga saya yang meninggal, maka nanti akan dikuburkan di sekitaran sana juga. Jadi adanya batu itu untuk menandai adanya kuburan. Kalau sebelumnya tidak ada batu, jadi dikuburkan saja gitu. Sebelum itu, sejak peristiwa itu, maka kemudian sampai saat ini di perkuburan orang Islam pasti ada batu. Kalau saat ini kita punya batu nisan yang ada tulisannya juga. Ini yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.